Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi abang-abang, kakak dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki, dan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membacakan 5 kisah ajaib bangkitnya dari kematian yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas makhluknya ciptaannya, atas kehendaknya, dan dengan mudah menciptakan, memberikan kematian serta membangkitkan siapapun. Jika Allah telah menghendaki sesuatu, maka Dia pun berkata, "Jadilah." Maka apa yang dikehendakinya akan terjadi. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya dalam surat Yasin ayat 82 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, "Jadilah," maka terjadilah ia. Maka tidak heran apabila banyak kejadian menakjubkan yang berada di luar akal nalar manusia, seperti peristiwa ajaib dan mukjizat yang terjadi pada umat terdahulu atas kehendaknya. Peristiwa tersebut juga diabadikan di dalam Al-Quran sehingga kita wajib mempercayainya. Melansir dalam laman makintahu.com, berikut 5 kisah bangkit dari kematian dalam Al-Quran yang terjadi pada umat terdahulu. Yang pertama yaitu umat Nabi Musa dibangkitkan oleh Allah setelah tersambar petir. Kisah pertama adalah tentang umat Nabi Musa alaihissalam yang mati tersambar petir. Saat itu umat Nabi Musa tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa tentang Allah, sehingga meminta Nabi Musa untuk memanggil dan memperlihatkan wujud Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka mengancam kepada Nabi Musa jika dia tidak menuruti permintaan mereka, maka mereka tidak bersedia untuk beriman kepada Musa. Allah tidak menyukai perbuatan pengikut Nabi Musa tersebut dan murka kepadanya. Allah pun menurunkan azab kepada mereka dengan menyambarkan petir kepada mereka. Ketika petir itu menyambar sebagian dari mereka, sebagian orang yang lainnya menyaksikan hal tersebut hingga kemudian mereka pun disambar oleh petir pula. Setelah mereka semua mati akibat disambar petir, barulah Allah menghidupkan mereka kembali agar mereka sadar dan mau bertobat dari kesalahan mereka tadi. Kisah ini disematkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 55 sampai 56 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Maka itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Al-Baqarah ayat 55. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 56. Yang kedua yaitu salah seorang umat Nabi Musa yang terbunuh. Pada suatu hari, salah seorang dari umat Nabi Musa mati terbunuh, namun tidak diketahui siapa yang membunuh orang tersebut, sehingga terjadilah perselisihan antara mereka dan saling tuduh pun terjadi. Kemudian salah seorang pengikut Nabi Musa yang lain memberitahukan hal itu kepada Nabi Musa. Lalu beliau memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi betina dengan ciri-ciri khusus. Setelah sapi betina itu disembelih, lalu Allah memerintahkan untuk mengambil salah satu bagian dari anggota tubuh sapi betina tersebut untuk kemudian dipukulkan kepada orang yang telah mati dibunuh tadi. Salah seorang mati itu dipukul dengan salah satu bagian anggota tubuh sapi betina tersebut. Lalu tiba-tiba orang mati itu menjadi hidup kembali. Lalu orang-orang menanyakan kepada dia, siapakah orang yang telah membunuhnya? Dia pun kemudian memberitahukan kepada mereka nama orang yang telah membunuhnya. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran sebagaimana berikut dalam surat Al-Baqarah ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah
ketika kamu membunuh seseorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Al-Baqarah. Kemudian dalam Al-Baqarah 73 dilanjutkan, lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Surat Al-Baqarah ayat 73. Yang ketiga yaitu kisah suatu kaum yang menghindari wabah penyakit. Di sebuah negeri pada suatu saat ada wabah penyakit menular yang mematikan, sehingga warga di sana mencoba untuk pergi meninggalkan kampung halaman mereka demi untuk menghindari kematian yang disebabkan oleh wabah tersebut. Mereka menganggap jika mereka keluar dari desa tersebut, maka mereka dapat terhindar dari kematian. Namun sangkaan mereka salah, karena hanya Allah lah yang berkuasa atas hidup dan mati seseorang. Kemudian Allah menunjukkan kekuasaannya dan mematikan orang-orang tersebut dan kemudian membangkitkannya kembali agar mereka sadar bahwa kematian adalah sesuatu ketetapan Allah yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Kisah tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 243 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedangkan mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 243. Kisah yang keempat yaitu kisah seorang musafir. Pada suatu hari, seorang musafir melewati sebuah kota yang hancur luluh lantak. Musafir itu memandangi kota tersebut dengan takjub dan dalam hatinya ia bertanya-tanya, bagaimana caranya Allah ingin menghidupkan dan mengembalikan kota ini seperti sedia kala? Lalu Allah mematikan orang tersebut selama 100 tahun sehingga tinggallah keledai dan bekal makanan dan minuman begitu saja di situ. Tak berapa lama kemudian keledai itu pun ikut mati di dekatnya. Setelah 100 tahun berlalu, Allah menghidupkan kembali orang tersebut dan bertanya kepadanya, berapa lama engkau berada di sini? Orang itu menjawab, saya baru berada di sini sekitar setengah hari atau 1 hari saja. Allah berkata, sebenarnya engkau telah berada di sini selama 100 tahun. Coba engkau lihat bekal makanan dan minumanmu. Ia masih belum berubah. Lihatlah pula keledaimu. Kami ingin menjadikanmu sebagai bukti tanda kekuasaanku kepada umat manusia. Perhatikanlah tulang keledaimu. Bagaimana cara kami menyusun dan menyambungnya kembali satu sama lain. Kemudian setelah itu kami balut ia dengan daging. Setelah orang itu melihat tanda kekuasaan Allah, yaitu bagaimana Allah menghidupkan kembali binatang yang telah mati dan menjadi tulang belulang yang berserakan, dia pun berkata, saya telah meyakini bahwasannya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Kisah tersebut ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 259 yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui sesuatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lamakah kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minuman yang kamu lagi berubah. Dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bahwa manusia, dan lihatlah pada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya
bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati? Dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 259. Dan kisah yang kelima yaitu kisah Nabi Ibrahim menyembelih burung. Nabi Ibrahim adalah nabi yang selalu taat terhadap apa yang Allah perintahkan kepadanya. Pada suatu ketika muncul keingintahuan Nabi Ibrahim tentang bagaimana cara Allah membangkitkan orang yang telah mati secara langsung. Beliau pun memohon kepada Allah agar Allah mengabulkan permohonan tersebut. Kemudian Allah memberitahukan beliau untuk menangkap hidup-hidup 4 ekor burung. Kemudian dikumpulkan dan setelah itu barulah dipotong-potong hingga menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian setelah itu beliau diperintahkan untuk menyebarkan potongan-potongan kecil itu dari keempat ekor burung tadi secara merata di beberapa buah gunung. Setelah selesai melakukan hal tersebut, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memanggil keempat burung tersebut. Kemudian tiba-tiba beliau melihat sesuatu kejadian sangat menakjubkan, yaitu potongan-potongan burung tadi kembali bersatu dan menjadi 4 ekor burung yang utuh dan sempurna seperti semula, dan semuanya berkumpul kembali di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 260 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku, Allah berfirman, kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Allah berfirman lagi, lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Baqarah ayat 260. Itulah abang-abang kakak kisah yang sangat luar biasa yang tertulis di dalam Al-Quran. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut dan kita bisa dan menjadi inspirasi buat kita semua untuk lebih beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.